Halo Sobat Buncit. Bertemu lagi dengan aku Anton di channel Diet Santuy, masih di 30 hari mengecilkan perut buncit. Hari ini kita masuk ke hari ke-28. Kita tidak akan membahas topik seperti biasanya. Karena biasanya kita akan bahas kalau nggak makanan, kita bahasnya aktivitas fisik seperti olahraga atau gaya hidup aktif. Hari ini kita tidak membahas kedua hal itu, tapi membahas bagaimana supaya dua hal tadi itu tetap berjalan dengan baik. Caranya adalah dengan cukup tidur. Aku sudah pernah bikin video ini. Kalau kamu belum nonton, aku sarankan kamu nonton dulu. Ini salah satu video yang paling rame di channel ini karena sudah ditonton lebih dari 200.000 kali. Kamu bisa klik link di kanan atas ini untuk nonton. Nah, di video itu sudah aku jelaskan kalau tidur itu secara tidak langsung sangat membantu untuk menunjang program dietmu melalui berbagai mekanisme. Dan di video kali ini, aku akan membagikan cara bagaimana supaya sleep quality-mu dan sleep quantity-mu itu bisa makin bagus. Sleep quantity itu hubungannya sama durasi tidur. Aku sarankan kamu bisa tidur 7-9 jam per hari. Kalau sleep quality itu soal kualitas tidurmu. Seperti kalau sudah merem bisa tidur cepat atau enggak. Di tengah-tengah tidur kebangun-bangun atau enggak. Dan kalau misalnya kebangun pun bisa langsung tidur lagi atau enggak. Nah, dua hal ini akan memastikan apakah tidurmu bisa cukup dan bisa baik atau tidak. Aku akan share 10 tips, banyak banget, supaya tidurmu bisa makin bagus kuantitas dan kualitasnya. Kita simak langsung tips-tips berikut ini. Tips yang pertama, perbaiki manajemen waktu atau efektivitas untuk rutinitasmu sehari-hari. Misal nih, kamu mahasiswa yang kalau ngerjain tugas selalu pakai sistem kebut semalam. Atau freelancer yang sukanya kerja lembur bagai kuda sampai malam karena cari uang. Nah, coba diatur lagi timeline-nya sehari, jangan sampai karena tugas kamu mengorbankan jam beristirahatmu terlalu banyak dan terlalu sering. Sesekali nggak apa-apa, namanya manusia kadang ada kesibukan. Tapi kalau sampai setiap hari, tentu efeknya tidak baik untuk kesehatan. Tips yang kedua, jam bangun dan jam tidur usahakan sama terus. Misalnya nih, selalu berangkat tidur antara jam setengah 11 sampai setengah 12 malam dan selalu bangun antara jam setengah 6 pagi sampai setengah 7 pagi. Kalau kamu rutin melakukannya, ritme tubuh juga akan menyesuaikan dan kamu bisa mengantuk serta bangun lebih tepat waktu. Tips yang ketiga, batasi makan berat 3-4 jam sebelum tidur. Hal ini dikarenakan apabila kamu merasa terlalu kenyang ketika hendak tidur, kamu akan lebih sulit untuk terlelap. Terlebih lagi apabila kamu memiliki masalah GERD. Setelah makan, langsung tidur bisa merasa mual. Tips yang keempat, batasi asupan kafein 6 jam sebelum tidur. Kafein ini nggak cuma berasal dari kopi, orang rata-rata kan taunya kopi. Nah, kafein bisa juga datang dari teh, minuman soda, maupun coklat. Kafein ini merupakan stimulan yang bisa membuatmu terjaga. Nah, kalau dikonsumsi mendekati jam tidur, bisa-bisa kamu nggak ngantuk-ngantuk. Tips yang kelima, apabila kamu orang yang hobinya tidur siang, lakukan yang namanya power nap saja. Power nap adalah tidur siang yang dilakukan hanya dalam waktu 20-30 menit. Tujuannya supaya kamu memang tidak tidur terlalu lama dan tidur terlalu dalam. Karena kalau tidurmu terlalu lama di siang hari, bisa-bisa mengganggu tidur malammu. Lakukan juga power nap ini sebelum jam 3 sore, agar ada selang waktu yang cukup sebelum tidur malam. Ingat, tidur siang tidak untuk menggantikan tidur malammu. Tapi, kalau kamu memang kekurangan waktu tidur saat malam, kamu bisa tidur siang minimal 1,5 jam. Tapi ingat, usahakan kamu dapat kuantitas tidur 7-9 jam di malam hari. Kalau tercukupi, siang hanya untuk power nap saja 20-30 menit, oke. Tips yang keenam, gunakan tempat tidur ya untuk tidur. Sebisa mungkin lakukan aktivitas di luar kamar tidur dan gunakan kasur serta kamar hanya untuk tidur. Hal ini untuk membuat otak kita mengkondisikan kamar sebagai tempat beristirahat. Kalau kamu kerja di kasur, main game di kasur, otak akan menganggap kasur tidak hanya sebagai tempat beristirahat, tapi untuk bekerja dan bersenang-senang juga. Tips yang ketujuh, sediakan lingkungan tidur yang nyaman. Seperti misalnya suhu 20-23 derajat Celcius. Kamu bisa gunakan AC, tapi kalau nggak ada, minimal kamu bisa pakai kipas, misalnya kondisi panas. Selain itu, berinvestasilah juga ke kasur, bantal, dan guling yang nyaman. Karena hampir sepertiga hidupmu nanti dihabiskan di kasur. Pastikan kondisi kamar juga rapi dan bersih sehingga tidurmu nyaman.
Tips yang ke-8, jangan menggunakan waktu sebelum tidur untuk kegiatan yang merangsang kita untuk berpikir atau bersenang-senang. Contohnya misalnya kamu main game, nanti nggak kelar-kelar bisa bablas tidurnya. Atau keasikan baca berita soal politik, soal corona nih belakangan lagi ngetren. Ataupun liatin medsos dengan berbagai macam post yang menarik yang membuat kita ingin scroll lagi dan lagi, serta bisa bikin penasaran dan makin susah tidur. Tips yang ke-9, maksimalkan produksi hormon melatonin, hormon yang bisa membuatmu terlelap. Nah, hormon melatonin ini erat kaitannya dengan cahaya siang dan malam, cahaya terang dan gelap. Dalam kondisi normal, saat cahaya terang seperti di pagi hari dan siang hari, produksi melatonin akan turun. Dan saat kondisi mulai gelap seperti sore dan malam hari, produksi melatonin akan mulai meningkat. Untuk memaksimalkannya, biasakan dari pagi hingga siang kamu paling tidak bertemu dengan sinar matahari atau di tempat yang terang. Dan ketika mulai menuju malam hari, menuju jam tidur nih, kamu bisa menggunakan lampu kamar yang tidak terlalu terang, hingga akhirnya kamu matikan lampu total ketika tidur agar gelap. Kamu juga perlu perhatikan penggunaan gadget saat menjelang tidur. Misalnya kamu lagi main HP, main laptop, atau nonton TV, itu juga membuat matamu melihat cahaya blue light dari gadget-gadget tersebut. Dan ini bisa menurunkan kadar melatonin dalam tubuh. Lebih baik lakukan aktivitas menenangkan yang relaxing dan screen free seperti membaca buku daripada bermain gadget. Dan tips yang ke-10 yang terakhir, kalau kamu sudah mendengarkan penjelasan di awal, ini kebalikannya. Di awal-awal sudah dijelaskan, dan kalau kamu sudah nonton video yang di kanan atas ini, sudah dijelaskan kalau kamu kurang tidur, bisa-bisa pola makanmu itu memburuk, karena pemilihan makananmu makin jelek. Dan aktivitas fisikmu akan menurun, karena kamu lemes. Simpelnya seperti itu. Jadi kalori masukmu bisa makin besar, dan kalori keluarmu bisa makin kecil, dan kamu jadi makin gampang gendut. Nah, tips ke-10 ini justru sebaliknya. Aku menyarankan kamu untuk memperbaiki pola makan dulu, dan memperbaiki aktivitas fisik dulu. Nanti, pola tidurmu juga akan membaik dari segi kuantitas dan juga kualitas. Oke, jadi pastikan sebenarnya ketiga hal ini itu harus berjalan berbarengan. Tidak ada satu faktor yang ditinggalkan. Jangan meninggalkan pola makan, jangan meninggalkan aktivitas fisik, dan juga jangan meninggalkan cukup istirahat. Kamu harus menjalankannya berbarengan. Oke, paham ya? Jadi coba kamu tulis di kolom komentar, sleep quantity-mu sehari itu berapa jam? Sudah sampai 7 atau 9 jam belum? Dan coba tulis juga apakah sleep quality-mu bagus. Kamu cepat tidur atau enggak? Kalau tidur kebangun-bangun atau enggak? Dan kalau kebangun, gampang tidur lagi atau enggak? Aku mau lihat rata-rata orang itu cukup tidur atau enggak? Tidurnya kualitasnya bagus atau enggak? Karena jujur, salah satu faktor yang paling susah aku jalani itu soal tidur. Jadi memang kerjaannya cukup banyak, jadi aku tidurnya itu sering kali kurang, cuma sekitar 5-6 jam itu aku cukup sering seperti itu. Kalau pola makan aku gampang, latihan aku seneng banget, tidur itu jujur aja malah susah. Nah, aku mau lihat kamu mengalami kendala yang sama seperti aku nggak? Coba tulis di kolom komentar, ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan dimatiin dulu karena aku ada 2 pengumuman buat kamu. Yang pertama, sebentar lagi series 30 hari menghasilkan perut buncit ini kan selesai. Akan aku lanjutkan dengan series diet dan bulan puasa. Jadi stay tune, minggu ini nanti series 30 hari menghasilkan perut buncitnya akan aku selesaikan. Dan kalau kamu ada pertanyaan yang hubungannya dengan diet dan bulan puasa, kamu bisa buka community di channel ini. Di situ ada satu post tempat untuk menaruh berbagai pertanyaan kamu mengenai diet dan bulan puasa. Kamu bisa tulis di situ supaya aku bisa nanti cross check satu-satu pertanyaannya kira-kira dominan apa dan aku bahas di video-video selanjutnya. Dan pengumuman yang kedua, kamu bisa buka Instagramku @dietsantuy.id karena barusan mencapai 20.000 follower, aku mau giveaway di situ. Jadi kamu bisa langsung meluncur ke Instagram @dietsantuy.id. Jangan lupa follow di situ, jangan cuma subscribe di YouTube aja. Kamu juga follow di situ karena di situ akan membagikan berbagai macam topik-topik menarik soal diet, dan juga ingat ada giveaway juga sebentar lagi, nanti sore aku umumkan giveaway-nya. Jadi jangan lupa di follow ya, dibuka Instagramnya. Nah, sampai di sini dulu, sudah selesai pengumumannya. Kita berjumpa lagi di video ke-29. Bye-bye.